Tetapi martabat yang terjadi yaitu diri ini adalah sesuatu yang takhluk kepada hatinya, kepada sebuah kodrat bernama hati. Jadi pedoman diri ini tidak boleh keluar dari qalbi atau hati. Diri adalah sesuatu kodrat yang berpedoman kepada hati, halusnya manusia. Itu yang dikatakan pada sifat martabat. Karena 7 martabat ini harus betul-betul kita menguasai dan memahami sifat dan tindak tanduk dari kodrat ini serta makom-makomnya. Ini diri, dia takhluk kepada hati. Karena sudah ada tahu di hati ini adalah makomnya sirnya Allah, tempat disembunyikan yaitu kerahasiaan Allah. Nah, terus bagaimana dengan hati ini sendiri atau kolbi? Nah, kolbi ini dia berpedoman lagi kepada jiwa, gitu ya. Ya, hati ini dia berpedoman lagi kepada jiwa. Jiwa inilah yang akan menjadi kodrat umat, menjadi kodrat sifat, menjadi kodrat nur, kodrat zat. Jiwa-jiwa atau harfiah ini akan bisa merubah kodrat hati. Seperti alif, kalau masuk domah menjadi u. Nah, kalau masuk fathah menjadi a. Inilah yang dikatakan jiwa. Karena kita harus memiliki kodrat yang bersifat wujud, maujud. Jadi untuk bersifat tadi butuh jiwa. Jiwa itu adalah suatu wujud. Ini wujud siapa? Yang memakai hati ini wujud siapa? Nah, ini yang dikatakan jiwa. Ada yang bersifat kemanusiaan, ada yang bersifat kenabian, ada yang bersifat ketuhanan. Itu jiwa. Hati dia akan mengikuti arah jiwa kita. Nah, bagaimana dengan jiwa itu sendiri? Jiwa dia sangat tunduk dan patuh kepada sir atau dikatakan siri atau rahasia. Dia itu sangat tunduk kepada rahasia. Nah, rahasia itu ada wujud-wujud Allah yang akan bertajalli kepada jiwa itu. Maka jiwa ini dia tunduknya hanya kepada sirnya Allah. Dia hanya tunduk kepada jiwa, jiwa tunduk kepada sir, rahasia-rahasia Allah. Dan segala kodrat yang bernama rahasia, itu jiwa itu akan tunduk kepada kodrat itu. Yang berikutnya, yang keempat adalah rahasia tadi. Bagaimana dengan rahasia itu? Kemana dia berpedoman? Rahasia dia berpedoman kepada sifat. Nah, siapa yang akan bertajalli dan berkodrat ini? Adalah sifat. Nah, sifat ini ada 2. Kodrat bernama sifat, sifat bernama sifat. Arti sifat itu apa? Bersifat aku pada sifat, bersifat aku pada kodrat. Yang ini adanya bersifat aku pada sifat. Baik itu bergerak maupun menuju, semua itu ada kodrat, bersifat. Inilah sifat. Jiwa ini, rahasia itu sangat berpedoman kepada sifat.
atau kodrat yang bernama sifat. Nah, sifat dia akan menyatu dan bergabung, bertajali kepada sebuah unsur zatnya Allah. Nah, kalau tidak ada zat, bagaimana sifat mau bertajali? Maka sifat ini dia akan bertajali kepada zatnya Allah. Nah, jadi zat ini bisa mengendalikan sifat. Tanpa zat, sifat tidak bisa bersifat dia. Nah, ini yang dikatakan sifat. Jadi rahasia itu sangat tergantung yang dia rahasiakan apa. Yang kalau yang dia rahasiakan pertama itu adalah sifatnya Allah pada diri kita. Nah, bagaimana dengan sifat? Nah, sementara sifat ini dia sangat berpedoman kepada zat, ya. Sifat sangat berpedoman kepada zat. Sementara zat itu sendiri adalah berpedoman kepada arasnya, yaitu asmanya Allah. Jadi zat itu tidak boleh mungkir, tidak bisa menghindar dari ketentuan Tuhan terhadap asma yang akan dipanggilkan kepada dirinya. Nah, itu disebut dengan Allah. Jadi zat berpedoman kepada asma. Jadi kalau kita dalam mengamalkan asma, siapa yang kita pakai? Asma mana yang kita akan pakai? Nah, ini dia berpedoman lagi zat ini kepada asmanya. Ibarat sebuah jasad ini adalah kodrat dari zat Allah. Tapi siapa asma zat yang berkumpul? Apakah asmanya ini Muhammad? Apakah asmanya ini Adam? Apakah asma ini Allah? Kita harus mengikuti tajalli kajiannya. Nah, bagaimana dengan asma yang sudah diberikan martabat nama Allah? Maka asma yang bermartabat Allah, dia sangat takhluk kepada kodrat hamba. Kodrat hamba, kalau sudah nilai hamba itu datang ke dirinya, maka dia harus memiliki dua kodrat, yaitu hamba dan diri. Inilah dasarnya yang dikatakan diri. Jadi sifat asma Allah, dia itu sangat takhluk kepada sebuah kodrat hamba bernama diri. Tajalli sifat martabat yang 7 tadi itu diawali dengan kodrat diri dan diakhiri dengan kodrat diri. Ya, diawali oleh kodrat diri dan diakui dan diakhiri oleh sebuah kodrat juga bernama diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah memahami antara kehambaan dan ketuhanan, sifat hamba diri dan sifat ketuhanan dalam diri, ini yang disebut jiwa. Jiwa inilah yang akan dipertahankan. Jiwa dalam ketuhanan dan jiwa dalam keumatan. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya Allah menyampaikan dalam qudsinya, nahnu ruhani halalna badana. Nahnu ruhani halalna badana. Nah, inilah aku adalah dua jiwa yang bersatu dalam satu diri. Nah, disinilah tajalli sifat tadi. Diri yang bersifat ketuhanan awal dan diri yang bersifat keumatan dalam satu diri.
Nah, ini yang dikatakan oleh Allah tadi, bahwasanya nahnu ruhani alna ba'dana. Inilah yang dua jiwa dalam satu diri. Itulah makanya kalam yang diasmakan menjadi Allah, dia akan takhluk kepada sebuah diri yang berbentuk hamba. Makanya kita harus benar-benar menjadikan kodrat diri kita ini sebagai sebuah wujud yang bernama diri, sebuah kodrat yang bernama diri. Jadi 7 tingkatan martabat tadi diawali dengan diri, diakhiri dengan diri. Inilah yang dikatakan diri yang bersifat ketuhanan dan diri yang bersifat kehambaan. Ini yang disebut nahu. Na yang bersifat keumatan dan hu yang bersifat ketuhanan. Alif aftar dan alif ba'dal. Alif yang bersifat ketuhanan atau diri yang bersifat ketuhanan ini disebut dengan ba'dal, dan alif yang bersifat kehambaan ini yang disebut dengan aftar. Sifat nyata atau berwujud nur kasiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemanapun kita arahkan 7 kodrat diri tadi, 7 martabat diri tadi, itu semata-mata menyatakan kehambaan dan ketuhanan oleh sebuah diri yang berkodrat 7 hakikat di dalam diri. Untuk itu jamaah dan para hadirin yang dirahmati Allah, dengan kita sudah memahami dan belajar 7 kodrat yang bernama diri. Pertama diri, yang kedua hati, yang ketiga jiwa, yang keempat rahasia, yang keenam sifat, yang ketujuh adalah zat Allah. Jadi kalau martabat ini sudah benar-benar menjadi satu marwah diri, maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan ilmu seperti ini. Kenapa? Karena disinilah tujuannya, bahwasan apapun yang kita amalkan, siapapun kita ini, sesungguhnya kalau Allah bilang fa iza absartahu wa absartana. Jadi bila engkau melihat aku, tidak susah-susah kata Allah, maka yang akan terlihat engkau. Begitulah kedekatan sebuah kodrat. Jadi kalau melihat dengan terlihat itu beda. Melihat tidak akan kita mampu, tapi terlihat mungkin kita akan diberikan kemampuan. Makanya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, jadi kita harus benar-benar kalau memuji dan menetapkan kekuatan atau wujud Allah bagi diri, maka kita harus mengkaji wujud yang diperintah sebagai umat. Kalau kita ingin mengkaji wujud Tuhan, asma Allah dalam diri, maka kita harus mengkaji keumatan atau yang diperintah. Kita ingin mengkaji siapa yang memerintahi, tapi kita harus mengkaji dulu siapa yang diperintah. Nah ini juga Allah katakan ana qulta rabbun anna yukalla. Kalau engkau katakan Tuhan atau menyebut tentang Tuhan atau mengkaji tentang Tuhan, harus engkau ketahui yang mana yang diperintahnya. Awalnya itulah yang harus kita cari, mana yang diperintahnya, kalau ingin mencari siapa yang memerintahkan. Inilah kedekatan kita kepada Allah.
apalagi seandainya seperti kita dengar dalam qudsi Allah juga, wa iza mazzaka syainu mazzani, wa iza mazzaka syainu mazzani, bila engkau menyentuh, bila ada sesuatu yang menyentuhmu, maka tersentuhlah aku. Maka sesungguhnya akulah, kata Allah, yang tersentuh. Begitu kedekatan kita kepada Allah. Begitulah sebuah kedekatan yang tidak menyatu, tapi kedekatan yang menjadi satu. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, dengan kita mengenal kodrat-kodrat dan sifat serta martabat Allah dalam diri, maka kita sudah mulai menjaga ruang gerak dan kepantasan. Jangan kita salah mengendalikan, tolong betul-betul diamalkan. Kalau diri akan berpedoman kepada hati, hati akan berpedoman kepada jiwa, jiwa akan berpedoman kepada rahasia, dan rahasia berpedoman kepada sifat, sifat berpedoman kepada zat, zat berpedoman kepada asma yang namanya Allah.